Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan kita untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan peribadahan kepada Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan dan menjadi bekal kebaikan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullah, kita lanjutkan pembahasan surah Al-Ghasyiyah. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu hadis pembicaraan tentang Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini seolah-olah bertanya kepada Rasulullah, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad pembahasan tentang Al-Ghasyiyah? Apa itu Al-Ghasyiyah? Ada beberapa makna, di antaranya mana ghasyiyah adalah hari kiamat dengan semua kejadian yang menakutkan, yang menyeramkan itu. Atau makna kedua, ghasyiyah adalah api neraka. Tetapi nanti lebih pasnya al-ghasyiyah ini adalah diartikan dengan hari kiamat. Kata al-ghasyiyah dari kata ghasya ya ghasya, yang artinya menutupi, meliputi semuanya. Dia akan menimpa semuanya, dialami oleh semuanya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala ayat pertama ini bertanya hal ataka hadithul ghasyiyah, maka beliau Ibnu Abbas mengatakan lam yakun atahu, belum datang kepada Nabi pembahasan tentang hari kiamat, fa akhbarahu bihi, kemudian Allah juga yang memberikan informasi tentang hari kiamat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin juga kita sudah sampaikan Al-Ghasyiyah diawali dengan kata tanya. Ada termasuk satu di antara 6 surah di dalam Al-Quran yang permulaan surahnya menggunakan kata tanya, menggunakan kalimat tanya. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa ayat berikutnya nanti ketika menjelaskan tentang Al-Ghasyiyah, tentang hari kiamat, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang kafir, yang kufur, ingkar kepada Allah, dengan semua kejadian, dengan semua hal yang nanti akan dialaminya di hari kiamat, di akhirat nanti. Kemudian sebaliknya Allah Subhanahu wa taala di tema yang berikutnya menjelaskan tentang kondisi keadaan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Dari ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka
wajah-wajah itu yauma idzin pada hari kiamat khasyiah. Khasyiah dari kata khusyuk, yang biasanya kalau khusyuk kita di dalam sholat, kita menundukkan hati, menundukkan pandangan kita di hadapan Allah, berusaha sekuat tenaga menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita, di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pengertian ihsan, khusyuk itu kita melakukan satu ibadah seolah-olah kita melihat Allah ada di hadapan kita. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka hadirkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita yang lain dilihat oleh Allah. Jadi khusyuk itu menundukkan hati dengan dibantu menundukkan pandangan kita. Jadi orang tidak bisa khusyuk kalau matanya jelalatan ke sana kemari. Kalau sedang sholat misalkan melihat ke kanan ke kiri, melihat ke atas ke bawah, pasti dia akan sulit untuk khusyuk. Karena di antara cara untuk membantu agar hati kita bisa khusyuk adalah kita menundukkan anggota tubuh kita, mulai dari mata kita, pandangan kita, dan juga anggota tubuh kita. Nah, makanya dalam sholat usahakan jangan banyak bergerak, jangan banyak menggerakkan anggota tubuh yang tidak diperlukan. Karena semakin banyak gerakan yang tidak diperlukan di dalam sholat, otomatis akan mengganggu kekhusyuan hati kita. Walaupun tidak mesti orang yang sekali dua kali menggerakkan anggota tubuhnya kemudian dicap itu tidak khusyuk, tidak begitu juga. Jadi kesimpulannya tidak seperti itu. Kesimpulannya adalah kita dituntut untuk anteng, tenang di dalam sholat untuk membantu agar hati bisa khusyuk. Bukan berarti kalau khusyuk itu kemudian sudah tidak melihat apa-apa di sekelilingnya, tidak juga. Tidak mendengar apa-apa sama sekali, tidak juga. Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling khusyuk di dalam sholat, di luar sholat, menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi begitu beliau menjadi imam, beliau mendengar ada bayi yang menangis, maka beliau meringankan sholatnya agar segera selesai sholatnya, kemudian si bayi ini segera ketemu dengan ibunya, diambil oleh ibunya. Apakah yang seperti ini kemudian kita katakan berarti Rasulullah tidak khusyuk? Soalnya Rasulullah sholatnya dengan tangisan bayi, kan tidak. Jadi kesimpulannya jangan berarti kalau orang banyak gerak, orang mendengar suara di sampingnya misalkan, kemudian dia tidak khusyuk, tidak juga. Jadi, khusyuk di sini bukan seperti khusyuk dalam sholat. Yang Allah sebutkan di ayat kedua surah Al-Ghasyiyah, wajah-wajah itu pada hari kiamat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk di sini bukan seperti khusyuk dalam sholat, tetapi khusyuk di sini lebih wajah-wajah mereka orang-orang kafir pada hari kiamat akan tertunduk, tetapi tertunduknya karena merasa hina, merasa malu di hadapan Allah, merasa sangat-sangat rendah. Jadi bukan wajah yang bahagia, bukan wajah yang berseri-seri, bukan, tapi dia tertunduk karena merasa hina di akhirat. Kalau hina di akhirat sudah tidak ada kebaikannya. Kalau di dunia iya, kita menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, khusyuk di hadapan Allah, itu yang Allah inginkan. Tapi kalau sudah di akhirat tidak ada begitu. Karena di sini menggunakan kata khusyuk, tapi khusyuknya adalah khusyuk di akhirat yang menunjukkan orang-orang kafir akan terhina, dan kehinaan itu terlihat dari wajah-wajah mereka yang tertunduk. Mengapa Allah menggunakan kata wajah? Ketika menyebutkan tentang kondisi orang kafir, Allah pertama menyebutkan tentang wajah mereka, raut muka mereka, raut wajah mereka yang tertunduk tadi. Di sisi lain ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, Allah juga menyebutkan tentang wajah. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Kenapa wajah?
Pertama, wallahu taala alam, karena wajah itu dia akan menampakkan apa yang ada di dalam hati seseorang, apa yang dia rasakan. Dia bahagia kelihatan dari wajahnya, dia merasa sedih kelihatan dari wajahnya, dia punya beban yang berat di dalam hati yang tidak dikatakan kepada orang, wajahnya yang akan berbicara menceritakan bahwa dia punya beban berat. Bahkan orang kelaparan, perutnya kelaparan, tidak bilang, tidak bicara, itu bisa tampak dari wajah seseorang. Jadi kenapa yang Allah munculkan adalah wajah Allah, yang Allah gambarkan tentang orang-orang yang disiksa, orang-orang kafir. Mengapa Allah sebutkan wajah mereka dulu? Karena wajah itu menyebutkan apa yang ada di dalam hati, apa yang dirasakan di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, kenapa wajah? Wallahu ta'ala alam, salah satu tadabbur yang bisa diambil adalah karena wajah ini adalah simbol kemuliaan. Jadi kalau wajah seseorang sudah terhina, sudah tertunduk hina, maka pasti anggota tubuh yang lain juga akan terhina. Artinya kalau wajah yang merupakan simbol kemuliaan, orang suka mengangkat wajahnya, orang suka menampakkan wajahnya sebagai bentuk pemuliaan atau kemuliaan, maka kalau wajah saat itu menjadi terhina, maka anggota tubuh yang lain juga pasti lebih hina daripada wajah. Itu kurang lebih tadabbur yang bisa kita ambil. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah. Allah menggunakan kata amilatun. Amilatun kurang lebih maknanya sama dengan amil tanpa huruf ta, yang artinya dia berusaha, dia beramal, dia bekerja. Begitu menggunakan huruf ta, biasanya kalau di dalam bahasa Arab tambah huruf ta menunjukkan sesuatu yang banyak. Amilatun berarti yang dia kerjakan, yang dia lakukan amal itu bukan cuma satu amal, tapi berbagai amal. Artinya dia berusaha dengan usaha yang keras, usaha yang banyak, sampai-sampai ditambahi dengan sifat amal yang dia lakukan nasibah, membuat dia lelah, membuat dia letih, membuat dia kecapean, saking amalnya banyak. Tetapi masalahnya ketika ini disebutkan di orang-orang kafir, maka artinya adalah amilatun nasibah, dia berusaha, dia bekerja, dia beramal. Di dunia dia berusaha keras, tetapi di akhirat amalnya tidak berguna, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini yang disebut dengan lelah, letih. Kalau kita bekerja, kemudian pekerjaan kita diterima, kita mendapat upahnya, kan kita senang. Mau apa namanya, sekeras apapun, bahkan seluruh tenaga sudah kita curahkan, tinggal lelahnya. Tapi kalau pekerjaan kita diapresiasi oleh orang, diterima oleh orang, kemudian kita diberikan bayarannya, diberikan balasannya yang baik, maka semua keletihan itu akan terbayarkan. Artinya kita akan menunjukkan wajah senang, bahagia, seolah-olah kita melupakan semua keletihan tadi. Nah, ini orang sudah berusaha keras, bekerja keras di dunia, beramal seolah-olah amalnya banyak, tetapi di sisi Allah tidak dianggap sama sekali, tidak dihitung sama sekali, tidak diterima sama sekali. Sebagaimana dikuatkan di ayat yang lain di surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Nanti pada hari kiamat kami akan perlihatkan apa yang mereka kerjakan di dunia, amal-amal apa saja yang sudah mereka lakukan di dunia, kami akan perlihatkan. Tapi begitu sudah ditambahkan, fulan kamu melakukan ini, kamu di dunia melakukan amal 1, 2, 3, seluruhnya Allah tambahkan. Tetapi begitu selesai ditambahkan, faja'alnahu haba'an manthura, amal itu dijadikan haba, sesuatu yang berhamburan, tidak ada nilainya sama sekali, sesuatu yang bertebaran. Jadi di sisi Allah tidak diterima sama sekali. Nah, ini kan orang sangat lelah. Di dunia sudah seolah-olah, saya sudah beribadah,
seolah-olah dia sudah merasa melakukan ibadah yang banyak, amal kebaikan yang banyak. Ya kok di sisi Allah tidak, saldonya kok tetap nol, kok tidak diterima sama sekali di sisi Allah. Ini yang Allah sebut dengan orang beramal tapi dia lelah karena amalnya tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti akan bekerja atau beramal di dunia ini. Tidak mungkin ada orang yang tidak beramal, tidak bekerja. Tetapi dari orang yang beramal ini, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sebutkan, kullun nas yaghdu. Setiap manusia di pagi hari, fabai'un nafsahu, dia akan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ketika dia beramal menjual dirinya kepada Allah, ada dua golongan, famu'tiquha au mubiquha. Dari dua orang yang sama-sama menjual dirinya kepada Allah, kelompok pertama mu'tiquha, dia membebaskan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala, sementara yang kedua, kelompok yang kedua justru mubiquha, dia membinasakan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah menjelaskan, setiap yang hidup di dunia pasti dia bekerja, pasti dia beramal. Masalahnya tidak semua amal diterima di sisi Allah, itu masalahnya. Nah, jadi sudah jelas disebutkan di hadis tadi atau di ayat ini. Kenapa bisa amal itu, ibadah itu tidak diterima di sisi Allah? Ya karena syaratnya tidak terpenuhi. Kita sudah sering diajarkan syarat amal itu diterima di sisi Allah ada dua. Pertama, melakukan amal itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua ini melakukan amal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diberikan tuntunannya oleh Rasulullah sama dengan yang kita lakukan. Nah, kalau amal kita tidak memenuhi dua syarat ini, pasti tidak akan diterima, itu masalahnya. Syaratnya memang cuma dua, tapi dua ini tidak mudah, itu masalahnya. Jadi sekali ada yang kurang dari syarat ini, salah satunya dia sudah beramal dengan ikhlas, tapi amal yang dia lakukan atas kreativitas sendiri. Dia tambahi, oh ini kayaknya kurang bagus, amal kok cuma segini, dia tambahi, dia buat lagi, dia kembangkan, seolah-olah dia mengeluarkan kreativitas sendiri dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, maka tertolak, maka tidak diterima. Atau yang kedua, dia sudah beramal sungguh-sungguh dengan amal yang banyak, kebaikan yang dia lakukan banyak sekali, tapi tidak ikhlas karena Allah, juga tidak akan diterima. Maka dua hal ini harus terwujud. Satu diantaranya tidak terpenuhi, maka amalnya pasti akan tertolak. Nah, di antara riwayat yang terkait dengan ayat ketiga ini, amilatun nasibah, orang sudah banyak beramal tapi amalnya akan sia-sia, hanya melelahkan dirinya. Ini ada sebuah riwayat yang dikaitkan dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Khalifah Umar ini berjalan di satu tempat, kemudian beliau mendapati ada para pendeta, para rahib sedang melakukan ritual ibadah di tempat mereka beribadah dengan seolah-olah ibadahnya sangat serius, sangat khusyuk. Begitu Umar melihatnya, justru Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah menangis. Mengapa menangis? Karena beliau kemudian teringat ayat ini, amilatun nasibah. Mereka para pendeta, para rahib itu di dunia sudah lelah melakukan amal-amal ritual ibadah, tetapi di akhirat amalnya tidak diterima di sisi Allah sama sekali. Jadi ayat ini langsung dibawa oleh Khalifah Umar kepada orang-orang yang tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah, ada yang pekanan setiap Ahad, setiap minggu, ada yang mungkin lebih dari itu, ada yang membaktikan diri di tempat ibadah mereka, bahkan meninggalkan kesenangan duniawi, tidak makan makanan tertentu, membatasi dirinya dengan makanan yang hanya ini saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Membatasi dirinya, tidak bersenang-senang dengan wanita, tidak menikah maksudnya. Dia membatasi dirinya, kalau bahasa Al-Quran, ruhbaniyah, hidup seperti para biarawan, biarawati itu, tetapi semua yang dia lakukan di sisi Allah sia-sia. Ya. Nah, di kita juga ada, di orang-orang yang beriman juga ada.
Yaitu kalau tadi kelompok tadi sudah jelas, karena dia kafir, karena dia tidak beribadah, tidak mengimani Allah, maka semua amalnya pasti tertolak. Mau sebesar apapun, mau sehebat apapun amal yang dia lakukan, begitu dia kafir kepada Allah maka pasti tertolak. Yang kedua, ini kelompok yang menyangkut kita orang beriman, yaitu golongan-golongan yang ketika dia melakukan amal yang dia lakukan, pertama karena ada variasi yang dia tambahkan dalam amal-amal yang dia lakukan, atau bahasa kita karena dia melakukan perbuatan bid'ah. Jadi amal yang dia lakukan, oh ini kayaknya kurang nih, saya tambahin lagi. Oh ini kayaknya baru sedikit ini, saya tambahin lagi. Nah, ini namanya variasi-variasi kreativitas yang tidak pada tempatnya. Orang melakukan kebid'ahan yang tidak ada contohnya, tidak dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang soleh, atau memang sengaja betul-betul tersesat. Nah ini kan termasuk ada orang beriman yang melakukan amal-amal ini. Maka ini diantara riwayat yang kita sebutkan lagi, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki yang dia sholat, masya Allah, kalau bahasa di sini fatofiqo, maka kemudian dia sholatnya secepat kilat. Rukun-rukunnya tidak dilakukan dengan sempurna. Tumak ninahnya ketika ruku, tumak ninahnya ketika sujud tidak dipenuhi. Maka Hudzaifah penasaran. Begitu orang ini selesai sholat ditanya, kamu sholat seperti ini sejak kapan? Maka orang itu mengatakan, sholat yang aku lakukan seperti ini sudah puluhan tahun, sudah 40 tahun yang lalu. Insya Allah. Apa kata Hudzaifah? Ma shallaita mundu arba'ina sana. Kalau memang sholat yang kamu lakukan sejak 40 tahun yang lalu seperti ini, berarti sejak 40 tahun yang lalu kamu belum sholat. Bayangkan, Pak. Orang sudah merasa sholat, orang sudah merasa beribadah, tapi kata Hudzaifah, kalau sholat yang kamu lakukan seperti ini, rukuknya tidak tumak nina, buru-buru, cepet-cepetan, sujud i'tidalnya juga tidak tumak nina, tidak sampai punggungnya tegak langsung sujud misalkan, sujudnya juga tidak ada tumak ninahnya, karena yang dibahas nanti di hadis yang lain tentang rukuk dan sujud yang tidak tumak nina. Jadi maka Hudzaifah sampai mengatakan, kalau sholatmu seperti ini sejak 40 tahun yang lalu, maka sejak 40 tahun yang lalu kamu belum sholat. Kemudian beliau memberikan nasihat, walau minta ala dzalik, kalau kamu nanti mati dan sholatmu masih seperti ini, mutta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan mati tidak di atas fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, ini yang disebut dengan amal yang melelahkan tadi. Orang sudah merasa dirinya banyak sholat, banyak tilawah bisa jadi, banyak sedekah bisa jadi, tapi ternyata anggapan dia sudah banyak beribadah tadi ternyata salah di dalam kacamata syariat, di dalam menurut syariat, karena yang dia lakukan tanpa didasari ilmu, sehingga dia beribadah menurut ukuran dirinya. Ini kayaknya sholat saya sudah bagus, kayaknya ibadah saya sudah benar, kayaknya. Jadi tolak ukurnya adalah perasaannya, bukan apakah sholat saya sudah benar sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat, bukan itu. Itu satu hadis. Hadis yang lain juga disebutkan nanti ya. Nah, ini lebih mengerikan lagi. Jadi ada orang di antara hamba Allah, hadisnya sahih, kalau tidak salah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di hadis ini mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena di satu sisi dia menyempurnakan rukuknya, tapi sujudnya tidak disempurnakan. Di kesempatan yang lain sujudnya disempurnakan tapi rukuknya tidak. Jadi nanti silakan dicari hadisnya. Saya tidak cantumkan di sini. Yang semua ini tadi menggambarkan bahwa ini loh contohnya amilatun nasibah. Orang sudah merasa banyak berbuat, banyak beramal, amal yang dia lakukan kategori amal kebaikan, tetapi ternyata di sisi Allah dianggap tidak beramal. Maka mari kita perhatikan amal kita lagi. Apakah amal yang kita lakukan sudah benar, sudah sesuai dengan aturannya, sudah ikhlas karena Allah, atau belum? Kalau belum, maka mari kita cek lagi, kita perbaiki lagi. Jangan sampai kita sudah merasa banyak beramal,
tapi akibatnya seperti tadi, bahkan 40 tahun, di riwayat yang lain 60 tahun sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu, jadi wajahnya tertunduk karena hina, amal-amalnya tidak berguna, justru malah menyusahkannya di akhirat nanti. Ditambah lagi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, dia akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka. Nerakanya diberikan sifat hamiyah. Hamiyah itu menyala-nyala, sangat panas, sangat-sangat panas. Jadi itu gambarannya. Jadi wajahnya, kondisinya sudah terhina secara fisik, secara hati sudah terhina, amalnya tidak berguna, dimasukkan ke dalam api yang apinya ini panasnya luar biasa. Sudah begitu ditambahi lagi, siksaannya tidak cukup 3 ini, Allah tambahkan lagi, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka nanti tidak akan diberikan makanan kecuali makanan yang akan mereka makan adalah dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' ini tanaman di padang pasir yang banyak durinya. Bahkan hewan padang pasir saja tidak doyan pohon ini. Jadi ini betul-betul pohon yang ada di padang pasir. Tetapi namanya saja yang agak berbeda. Karena kalau dia kondisinya lagi kering namanya ini, kalau lagi basah namanya dhari'. Jadi betul-betul ini tanamannya ada beneran di padang pasir. Bahkan hewan saja, hewan padang pasir yang makan seadanya. Karena kan tidak seperti di kita, rumputnya banyak. Di sana tidak bisa pilih kan, di kita bisa pilih. Oh ini rumput enak, oh ini tidak enak bekas orang atau bekas binatang lain. Oh ini yang bisa dimakan, oh ini berbahaya kalau dimakan buat mulut binatang misalkan. Ada pilihan-pilihannya, ada menu-menu yang berbeda-beda di binatang. Nah di padang pasir mau pilih apa? Dapat rumput yang tumbuh aja alhamdulillah kan. Nah, di padang pasir juga ada tanaman namanya dhari'. Dia tanaman yang berduri, bahkan onta, domba tidak mau mendekatinya. Nah, kalau mereka saja tidak mau, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik kan. Ini makanan ini nanti akan Allah berikan, Allah paksakan untuk dimakan oleh penduduk neraka. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Atau di riwayat yang lain disebutkan makanan yang mereka makan adalah nanah dan darah. Insya Allah kebayang gimana makan nanah dan darah. Yang makanan ini nanti akan mau tidak mau mereka akan makan. Mereka akan masuk ke dalam perut mereka. Kemudian yang diharapkan oleh penduduk neraka ketika mereka di neraka, sebenarnya yang mereka inginkan cuma sedikit saja. Biasanya dari air. Bahkan nanti ada dialog yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah. Ada dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Salah satu dialognya penduduk surga ini mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai penduduk neraka, apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan benar-benar terjadi? Maka mereka mengatakan, iya betul. Apa yang dulu Allah janjikan di dunia, sekarang aku merasakannya, kami merasakannya. Kemudian setelah dialog itu nanti mereka mengatakan, berikan kami sedikit air saja. Berikan kami sedikit air saja. Jadi yang diinginkan oleh penduduk neraka, dari penduduk surga nanti ada dialog antara mereka. Penduduk neraka ini minta, berikan kami sedikit air saja. Tapi kan mereka tidak diizinkan untuk diberi air minum walaupun sedikit. Nah, kembali ke makanan penduduk neraka ini, la yusminu wa la yughni min ju'. Yang makanan itu orang kalau makan kan pengennya tadi rasa laparnya hilang atau untuk menggemukkan badannya. Tetapi makanan penduduk neraka ini sama sekali Pak. Dua dari target orang makan itu tidak ada. Tadi kalau kita makan setidaknya rasa lapar kita hilang atau berat badan kita nambah. Lah makanannya makanan berduri, gimana mau nambah berat badannya, gimana mau kenyang kan? Maka Allah menyebutkan makanan mereka la yusminu, tidak menggemukkan mereka, wala yughni min ju', dan tidak membuat mereka hilang rasa laparnya, tidak sama sekali. Jadi Masya Allah, dan semoga sekali lagi Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari
siksaan-siksaan api neraka ini yang dialami oleh penduduk neraka nanti, siksaan itu akan menimpa zahir mereka, fisik mereka, juga menimpa batin mereka, jiwa mereka. Jadi lengkap semuanya Pak, lengkap semuanya. Sebagaimana nanti orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan itu juga sama, dialami oleh fisik, juga dialami oleh jiwa orang beriman. Jadi hatinya betul-betul bahagia, betul-betul bahagia. Insya Allah tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari murka Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.